Judul khotbah hari ini ialah Barang Siapa Haus. Dikatakan bahwa ada orang yang sangat kaya memasang iklan seperti ini di surat kabar, bahwa barang siapa yang benar-benar yakin bahwa hidupnya sudah puas dan dapat membuktikan kepuasan itu, akan saya berikan hadiah $10.000. Pada hari yang ditentukan, ratusan orang berkumpul dan mencoba membuktikan bahwa mereka hidup dengan puas dengan berbagai alasan. Namun, sangat disayangkan sekali bahwa tidak satupun dari mereka yang menerima hadiah $10.000 yang dijanjikan. Ada alasannya kenapa nggak ada yang mendapat hadiah $10.000 itu, yaitu karena pertanyaan terakhir yang diajukan oleh orang tersebut setelah mendengar semua cerita mereka adalah, jika Anda benar-benar hidup dengan puas, mengapa Anda datang ke sini untuk mendapatkan $10.000 yang saya tawarkan? Itu adalah pertanyaan yang benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu, semua orang menjadi bingung dan akhirnya pergi. Teman-teman, dalam menjalani hidup ini, apakah Anda pernah merasa haus? Sebenarnya setiap orang memiliki jenis dan kehausan yang berbeda-beda. Ada orang yang haus akan secara ekonomi, ada yang haus akan kehormatan dan kekuasaan, ada juga orang yang haus akan ilmu pengetahuan sehingga terus menempuh pendidikan meskipun di usia yang sudah tidak muda lagi. Ada juga orang yang kehilangan kesehatan dan haus akan pemulihan kesehatannya. Ada juga yang kesulitan dalam relasi, dalam hubungan sosial, dan haus akan hubungan yang baik. Dan juga para atlet juga sama. Para atlet juga sama, mereka haus akan kemenangan. Seperti inilah kehausan manusia, tidak ada batas dan tidak ada akhirnya. Sesungguhnya keinginan manusia itu seperti meminum air laut. Semakin diminum, justru akan semakin haus. Ya, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa atlet juga haus sekali untuk terus ingin mengejar kemenangan dalam perlombaan. Itu seperti itulah rasa haus yang biasanya dialami oleh manusia. Namun dalam firman hari ini, Yesus memberikan solusi yang dapat menyelesaikan semua jenis kehausan hidup kita sekaligus. Mari kita mengaku bersama. Mari kita mengaku bersama, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Artinya, jalan untuk hidup tanpa kehausan selamanya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Betapa menyegarkannya pernyataan Yesus ini. Bisa dapat menghilangkan rasa haus yang kita biasanya alami. Bukankah terasa lega karena kita punya Yesus?
Bukankah seperti sesuatu yang tersumbat dan tiba-tiba terbuka? 영원히 목마르지 않는 인생의 길을 살 수 있는 것이 어디 있느냐? 예수 그리스도 안에만 있습니다. Hanya di dalam Yesuslah 예수님의 선포입니다. kita bisa mengalami rasa puas. 속이 시원합니까? 뭐 막힌 이 뭔가가 빵 뚫리는 그런 기분이 있습니다. 복음 들으면 특별히 인간은요. Secara khusus, manusia sebenarnya adalah makhluk rohani. 배부르다고 행복한 거 아니에요. Karena itu, 배부른 끝이에요. kehausan rohani yang mendasar itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Lebih dari kehausan jasmani dan kehausan hidup yang terlihat di depan mata. 이 사냥하는 거니까 양쪽으로 다 같은 폭으로 쫙 기면서 고르면서 그 짐승들이는 그 포위를 해가지고 가져가고 근데 낮에 또 가봤어요. Jika kehausan rohani tidak diselesaikan, sekalipun kehausan dalam hidup dan lingkungan teratasi, kehausan lain akan terus muncul. 다 자요. 옆에 사슴 지나가도 안 봐요. 그냥 자요. 거기 짐승이 사람은요. 배가 불러가지고 초고도 비만입니다. 또 계속 먹어. Seperti itulah orang-orang 끝이 없어. jika mereka kehausan secara duniawi, gak akan pernah puas. 그래서 인간은요. 눈앞에 현실 속에서 겪게 되는 다양한 이 생활적인 이 목마름보다도 사실은 근본적으로 그 답은 영적 목마름이에요. 영적인 목마름. Karena setiap orang itu punya kehausan yang ingin terlihat di depan mata dan ingin langsung menerima jawabannya dan ingin langsung menerima hal tersebut. 목마름이 해결되지 못하면요. 아무리 생활적으로 환경적인 이 목마름이 해결된다 하더라도 또 다른 목마름이 또 생겨요. 또 생깁니다. 또 목표가 또 생겨요. 아일랜드 작가 오스왈드 Ada penulis dari Irlandia yang bernama Oscar Wilde pernah berkata 두 가지 비극이 있다. 하나는 seperti ini. Ada dua tragedi di dunia ini. Yang pertama adalah tidak mendapat apa yang diinginkan, dan yang kedua adalah mendapat apa yang diinginkan. 원하는 거 얻지 못하는 것도 비극이지만 원하는 거 얻는 것도 Dan sebenarnya jika dibandingkan keduanya, bakal lebih buruk yang kedua. Karena setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, biasanya orang akan merasa kecewa. 가졌는데 정복했는데 소유했는데 그 속에 더 실망이. Karena mereka sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi sekalinya tidak dapat, mereka akan kecewa. Apa arti atau maksud dari perkataan ini? Sekalipun seseorang mendapat apa yang diinginkan, tetapi ia tidak dapat memperoleh kepuasan sejati. Seperti kepuasan yang benar-benar lega, benar-benar tidak menginginkan apapun lagi. 그건 이상하게 그것이 비극이 될 수밖에 결론. 영계 모델 순도 오늘 말씀을 통해서 영원히 목마르지 Jika masalah rohani yang mendasar tidak diselesaikan, maka sekalipun seseorang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan di dunia ini, itu tetap akan menjadi tragedi, itu tetap akan menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk diselesaikan. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 오늘 본문에 나오는 명절. Mari kita baca 유대인들이 지켰던 3대 절기. poin pertama, yaitu berkat yang tidak pernah haus selamanya. Dan pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, 가장 선호하는 절기이기 때문에 mari kita membaca 순례자들이 예루살렘으로 다 그렇게 poin pertama, berkat yang tidak pernah haus selamanya. Yang tadi sudah dibacakan pada Yohanes 7 ayat 37, dan pada hari yang terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." 새해가 시작되는 시기예요. 새해가 시작되는
그들은 이게 곡식을 다 추수하고 Perayaan yang disebut dalam teks hari ini adalah Hari Raya Pondok Daun, yaitu adalah salah satu dari 3 hari raya besar bangsa Yahudi. 라고도 그렇게 말을 하지요. Hari Raya Pondok Daun adalah perayaan yang paling disukai oleh bangsa Israel, 얼마나 기쁘. sehingga paling banyak peziarah datang ke Yerusalem. 초막절은 이스라엘 백성들이 Bagi mereka, ini adalah perayaan yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan membawa harapan. 그들을 먹이시고 보호하시고 인도하시고 Biasanya dimulai pada akhir September atau awal Oktober. 감사하는 절기예요. 이 초막절을 여기에는 세 가지 중요 행사가 치러지는데 우선적으로 이 참가자들이 절기 내내 초막으로 만든 Karena itu hari raya ini disebut sebagai hari pengumpulan hasil. Dalam situasi seperti ini, betapa besarnya sukacita mereka. 집에 자는 게 아니고 Secara khusus, Hari Raya Pondok Daun adalah perayaan untuk mengingat dan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan ketika bangsa Israel tinggal di padang gurun. 때는 누워서 Dalam perayaan ini ada 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama, para peserta membuat pondok sementara di samping rumah mereka dan tinggal di sana selama seminggu. 별이 왜냐 Cara membuatnya juga sangat unik, yaitu atapnya harus cukup renggang sehingga saat berbaring mereka masih bisa melihat bintang-bintang. Hal ini dilakukan untuk mengingat kehidupan di padang gurun. 지금도 그래요. 이스라엘은 Bahkan sampai sekarang juga, banyak apartemen di Israel dibangun dengan struktur bertingkat seperti tangga. 계단식으로 했어요. 계단식. 집들이 지어져 있어요. 왜 그러냐? 이 계단식으로 했는 여기에 초막절을 지키기 위해서입니다. 초막절을 지키기 위해서 이게 아파트 전부 다 그래 계단식이에요. 촉촉촉 이렇게 돼 있어요. Karena itu untuk mempertahankan struktur bangunannya, 근데 초막을 maka dibuat semakin tinggi, semakin menyerupai tangga dan semakin kecil 아니라 bangunannya, 의미입니다. 의미. agar strukturnya bisa lebih kuat. 출애굽에서 40년 Alasannya adalah agar mereka dapat membuat pondok di balkon dan tetap bisa melihat langit. Namun yang 섭씨 50도, 60도 안에 그 더운데 하나님 구름 기둥으로 구름을 딱 막아줬어. 구름 기둥으로 인도하시고 낮에는 밤에 갈 때는 불 기둥으로 그렇게 인도. jadi eh, seperti Tuhan memberikan tiang awan pada siang hari karena saat itu sangat panas cuaca pada siang hari, dan memberikan tiang api pada malam hari karena cuacanya sangat dingin. 40년 동안 닳지가 않았어. 이해되세요? Namun yang penting sebenarnya bukanlah bentuknya melainkan maknanya. Selama 40 tahun di padang gurun, 창조적 능력이지요. 그렇게 해서 인도 mereka harus mengingat dan bersyukur atas karya yang Tuhan yang luar biasa itu. 감사하는 삶을 살아야겠다라고 하는 이 절기지요. 그리고 두 번째로는 물을 Dan yang kedua adalah mereka melakukan ritual dalam mengambil air. 그러니까 날마다 제사장들을 Setiap hari, imam besar memimpin peziarah untuk mengambil air dari kolam Siloam dan menuangkannya ke atas mezbah sebagai persembahan curahan. 여기에는요. Di dalamnya terkandung makna untuk mengenang peristiwa ketika Tuhan memberikan air dari batu di padang gurun, sekaligus sebagai doa memohon berkat hujan awal. 그래서 그야말로 이걸 기념하기 위해서 이 놀라운 축복. Bagi Israel, hujan sangatlah penting. 이스라엘은요. 비가 상당히 중요합니다. 비가 거의 안 옵니다. 이거 사막인데 Karena Israel tuh berada di padang gurun. Jadi hujan tuh sangat penting. 하게 되고 또 늦은 비가 와서 곡식의 결실을 Hujan awal memungkinkan mereka untuk menabur benih, dan hujan akhir itu membuat hasil panen menjadi berlimpah. 때 비가 내리지 않으면 Karena itu hujan yang turun tepat waktu dianggap sebagai berkat dari Tuhan itu sendiri. 내려주는 그 자체가 하나님 축복이라. 우리는 뭐 오늘도 비가 와가지고 또 이렇게 수시로 비가 오지만 저 팔레스타인 비가 없어요. 야 정말 저 남미에 갔더니요. 남미 페루 저가 가 보니까 이 왜 이렇게 산들이 이렇게 그 Bahkan saya ke Peru, 넓고 이렇게 나무 하나 없이 다 이렇게 뭐 건드려
비가 100년 동안 안 왔대. Bahkan saat saya pergi ke Peru, dia selama sekitar 100 tahun hujan nggak turun. 100년 동안 비하면 어떻게 돼요? Bagaimana itu? 그러니까 발선 아예 날 자체가 그래요. Jadi ketika hujan sekali turun, pasti itu akan sangat membahagiakan orang-orang yang tinggal di sana. 비 온다고 교회 안 오는 분들 오늘도 많아요. Jangan karena hujan 저가 딱 소문을 jadi gak datang ke gereja. 비 온다고. 비 온다고. Bahkan ketika hujan pun kita harus tetap mengingat Tuhan 신앙이라는 게 dan tetap beribadah. 비 맞으면서 감사하시 바랍니다. 세 번째는 Dan yang ketiga adalah mereka menyalakan pelita. 8일째 내릴 때 여인들의 뜰에 있는 4개의 촛대 불을 Pada hari ke-8 Hari Raya Pondok Daun, mereka menyalakan 4 kaki pelita besar di pelataran perempuan 비유하는 그런 행사죠. 자, 오늘 본문에 보면 이런 dengan latar belakang ini Yesus berbicara tentang dirinya sebagai aliran air hidup dan terang dunia. 이렇게 표현했는데 Dalam teks hari ini, hari terakhir dari Hari Raya Pondok Daun disebut sebagai hari besar. Dan orang Yahudi menyebutnya Hosana Rabbah. 날 그런 뜻이에요. 큰 구원의 날. 이 날은 한 해 동안에 죄를 용서받을 수 있는 Hosana Rabbah berarti hari keselamatan yang besar. 하는 것을 믿고 이 초막절 Mereka percaya bahwa hari itu adalah hari terakhir untuk menerima pengampunan dosa dalam 1 tahun. Sehingga pada hari terakhir perayaan mereka berseru dengan keras dan memohon keselamatan. 서서 외쳐 가로사대 예수님이 서서 외쳐 Karena itulah dalam teks dikatakan bahwa Yesus berdiri dan berseru. 왜 굳이 서서 Sebenarnya ia bisa saja berbicara biasa. 그 이유가 바로 여기 있어요. Tetapi alasan ia berseru adalah ya karena situasi tersebut. 소리를 지르면서 구원해 달라고 막 그렇게 외치니까 예수님께서 보통 평상시 하던 이 말톤으로는 사람들에게 전달이 안 돼. 그래서 예수님도 일어나서 서서 목청을 높여가지고 외쳤으나 뭐라고 외쳤습니까? 누구든지 목말하거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경에 이른 것 같이 급해서 Karena orang-orang berseru meminta keselamatan, jika Yesus berbicara dengan suara biasa, maka tidak akan terdengar. Karena itulah Yesus pun berseru dengan suara keras. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir arilan-arilan air yang hidup. Apa maksudnya? Bahwa ritual mengambil air dari kolam Siloam dan menuangkannya ke mezbah atau seruan yang tidak jelas tidak dapat menyelesaikan masalah dosa dan kehausan rohani mereka. Jawabannya hanyalah ada pada Yesus. Melalui hari raya Pondok Daun ini Yesus menunjukkan dengan jelas agar mereka dapat memahaminya. 이해할 수 없는 이 말씀을 예수님이 하십니다. 러시아의 대문호 도스토옙스키 Ada penulis besar Rusia yang bernama Dostoevsky pernah menulis tentang perjudian. 이런 글을 썼어요. 왜 사람들이 도박 Ia berpikir mengapa orang yang berjudi dan akhirnya menemukan bahwa tujuan mereka bukanlah uang. Jika uang, 아니다라는 돈이 목적인 jadi tujuan orang berjudi itu awal-awalnya karena uang, tapi setelah mereka berjudi, mereka menemukan bahwa tujuan mereka itu sebenarnya bukan uang. 돈을 가지고 Jika uang adalah tujuan, maka setelah mendapat uang mereka seharusnya berhenti berjudi. 그래서 이런 결론을 Namun kenyataannya ketika mereka mendapatkan uang, mereka tetap kembali ke tempat perjudian. Karena itulah ia menyimpulkan mengapa orang berjudi bukan karena uang, tapi karena kehausan yang dalam akan uang. 날 마시느냐 깊은 목마름이 Karena sangat begitu haus akan uang. 중독이 Jadi bukan karena uangnya, tapi karena rasa haus itu. 깊은 목마름이 있어. Begitu juga dengan kehausan rohani hanya dapat diselesaikan oleh Yesus Kristus. 해결해 주는 길은 오직 예수 그리스도가 아니고는 해결할 수가 없다. 우리 교회는 많은 교회 안에 교회들이 있는데 중독자들을 치료하는 그 교회가 있어요. 그 교회에서 다 중독으로 인해서
어려움을 당했던 분들 중독을 치유하는 이런 그런 전문성을 가지고 그렇게 지금 치유하고 있는데 이 중독의 치유가 뭐냐? 예수 그리스도의 생수의 강이 아니고는 치유할 수가 없다. 그래서 완벽한 Jadi hanya dengan terus 몸 가지고 치유하고 있는 거예요. terus 그래서 우리는요. terus berharap pada Yesus Kristus dan terus mengingat Yesus Kristus, itulah yang dapat memuaskan kehausan rohani kita. 어떻게 구원했냐? 그리스도예요, 그리스도. 예수 Karena itu kita harus berpegang teguh bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat menyelesaikan kehausan yang mendasar dan membawa kita ke dalam berkat hidup yang tidak pernah haus. Dengan demikian, apapun masalah atau peristiwa yang datang, kita memiliki kekuatan untuk melampauinya. 기도합니다. Kiranya seluruh jemaat hidup dipenuhi oleh Yesus Kristus, sumber air hidup, dan menjadi saksi dari berkat yang tidak pernah haus. 어떤 문제 사건이 닥쳐도 이상하게도 나에게 이기는 능력을 주신다. Karena Yesus yang memberi kita kemenangan. 마다 생수의 근원 대신 예수 그리스도를 충만하게 그리스도로 살면서 영원히 목마르지 않는다. 아멘. 뭐 그래 갈등이 많습니까? 뭐 그렇게 시험이 많습니까? 갈증이 많습니다. 그리스도 안에 답을 못 찾아서 그래요. 그러니까 자꾸 다른 것으로 어떻게 해보려고 몸부림치는 그 모습이 얼마나 초라합니까? 영원히 목마르지 않는 그리스도로 충만하게 살면서 이 축복을 누리는 생명력 넘치는 양사하시기를 주님으로 축복합니다. 두 번째로 생수의 강이 흘러 넘치는 기쁨입니다. 38절입니다. Poin yang kedua adalah sukacita yang meluap dari aliran air hidup. Mari kita baca Yohanes 38 ayat 39. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan mengalami aliran air hidup yang mengalir dari dalam dirinya. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dipenuhi aliran air hidup, kehidupan yang mengalami sukacita yang meluap. Sebaliknya, agama di dunia terlihat seperti memeras sesuatu, memeras diri sendiri, seperti bertapa, menyiksa diri, dan menekan diri. Namun, Injil itu adalah kebalikannya. Jadi, Injil itu berbeda dengan agama. Karena Injil membuat kita terus hidup meluap. Kehidupan Injil adalah kepenuhan, yaitu penuh Roh Kudus, penuh sukacita, penuh ucapan syukur, dan penuh kebahagiaan. Amin. 기쁨 자유 해방이 흘러 넘쳐. 이게 복음적 삶은요. 여기서 충만이라고 말. 충만 넘쳐 충만. 무슨 충만입니까? 성령 충만, 기쁨 충만, 감사 충만, 행복 충만. Jadi intinya Injil itu membuat kita kepenuhan, 기쁨 충만, 감사 충만. penuh Roh Kudus, penuh sukacita, penuh ucapan syukur, penuh kebahagiaan. Jangan lupakan keempat poin tersebut. Setiap kali Anda berdoa memohon kepenuhan Roh Kudus, dasar dari doa itu adalah firman hari ini. Air hidup yang dimaksud dalam teks ini adalah Roh Kudus. Dan dijelaskan bahwa roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Artinya peristiwa penebusan Yesus di kayu salib dan kebangkitan belum terjadi. Pada zaman perjanjian lama, Roh Kudus datang dan pergi sehingga dikatakan bahwa roh itu belum tinggal dalam mereka. Karena saat itu peristiwa penebusan di kayu salib belum terjadi. Namun,
영광이 임하는 것입니다. 그래서 그리고 구약 시대는요 성령께서 임하시기도 해서 그때 예수님 이 말씀하실 그 당시는 구약 시대잖아요. Namun setelah peristiwa Pentakosta di loteng Markus, Roh Kudus telah datang dan tidak pernah meninggalkan kita. 그 구약 때는 그래서 다윗이 제일 무서워했던 것이 성령을 내게서 거두지 마옵시고 그랬거든요. 그래서 성령이 오셨다가 가시다 했다. 그런데 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하더라고 그렇게 표현하고 있는 겁니다. 구약 시대라 오셨다가 가셨다. 그런데 오순절 마가다락방 이 성령이 강림하신 이후 보혜사 삼위 하나님 성령이 강림하신 Jadi Roh Kudus telah datang dan tidak pernah meninggalkan kita setelah peristiwa kebangkitan Yesus. 이렇게 계십니다. 이제 떠나지 않으세요. Dan sampai sekarang tidak akan meninggalkan kita, Roh Kudus. 예수님께 이 사실을 말씀하세요. 내가 아버지께 Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan Dia adalah Roh Kudus. 있는 순간 예수 그리스도의 감관 Roh Kudus sebagai penolong yang tinggal di dalam kita untuk selamanya. Dan itu adalah perubahan rohani yang terjadi saat kita percaya kepada Yesus Kristus. 속에는 성령이 떠나지 않아요. Dan lebih dari itu, 떠나지 않습니다. kita tidak lagi hidup menurut pikiran dan kehendak kita sendiri, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. 한달지라도 여러분 영접하신 그 예수님은 떠나지 않으신다니까요. 탄식하시지 않았어. 말씀대로 살지 못하면 탄식합니다. 회개하고 돌아오도록 탄식하시 떠나지는 않습니다. 얼마나 놀라운 영적인 수준입니까? 영문이 떠나지 않는다. Lalu bagaimana kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? 자, 어떻게 성령 충만을 맛보느냐? 그것은 하나님의 Yaitu melalui firman Tuhan dan hidup berpegang pada firman itu dan di dalam doa sebagai kehidupan perjanjian kita. 영원히 목마르지 않는 성령 충만을 맛보는 거예요. 맛보는 거. 이 맛을 보고 살아야지. 에스겔서 47장에 보면 Dalam Yeskiel 47 저런 장면이 나옵니다. ada gambaran air yang mengalir dari ambang pintu bait suci. 그런데 제 보았더니 처음에는 Ketika diukur, awalnya setinggi mata kaki, lalu lutut, kemudian pinggang, dan akhirnya menjadi air yang cukup untuk berenang. 발하고 Apa artinya? 말이에요. Tenggelam dalam firman Tuhan itulah kepenuhan Roh Kudus. 잠기는 것을 Berpegang pada firman yang diberitakan dan menyelaraskan hidup dengan kehendak dan rencana Tuhan melalui doa itulah kepenuhan Roh Kudus. 성경 매일 아침 그냥 8시가 되면 매일 성경 읽도록 톡이 다 가고 그 같이 들어오신 분들은 같이 공유하면서 같이 서로 쉐어하고 그렇게 계속 매일 만나 이걸 막 그냥 매일 기도하도록 하셨잖아요. 매일. Jadi setiap hari kita harus kepenuhan dengan Roh Kudus. Harus setiap pagi kita harus terus-terus berdoa dan 매일 만나. sehingga kita dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari, 매일 묵 bahkan setiap pagi. 매일 하나님 주시는 그래서 성령 충만을 놓치지 않아요. 자, 강단의 언약을 붙잡고 Dan firman selanjutnya mengatakan bahwa air dari ambang bait suci itu mengalir dan memulihkan kehidupan di segala tempat. Di tempat yang sebelumnya tidak ada ikan, ketika aliran air hidup mengalir, ikan mulai hidup dan berbagai pohon buah tumbuh serta menghasilkan buah tanpa henti. 그리고 이어지는 말씀 보면 성경 Terjadilah pemulihan kehidupan. 어떻게 해요? 흘러가지 어디로 가나 봤더니 그것이 지역으로 쫙 흘러가. 그렇게 흘러가더니 막 죽었던 생명이 살아나고 물고기들이 살아나고 생수강이 쫙 흘러가서 물고기가 뛰놀고 각종 나무 영양을 줘서 나무들이 열매를 맺는 끊이지 않는 열매. 이게 뭐냐? 성령의 회복의 역사가 여러분을 통해서 계속해서 일어날 것이다. 날마다 날로 새롭도다. 날마다 새로운 열매, 날마다 영적 흥분 상태에서 하나님 하시는 역사를 기대하는 하루하루. 아멘. 이게 성령 충만이다. 공간이 없습니다. Jadi oleh karena itu
Rasa kehausan itu pasti datang setiap hari, tapi jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah merasakan kehausan lagi, karena kita telah dipenuhi 아무것도 안 한 사람은 괜찮아요. 뭘 하려고 dipenuhi oleh Roh Kudus. 공격을 해요. 이렇게 교회의 사명, 우리의 Demikianlah 존재의 이유가 바로 misi gereja dan alasan keberadaan kita ini adalah pemulihan kehidupan. 회복의 역사가 우리 영계를 통해서 Ketika pemulihan kehidupan terjadi melalui gereja dan melalui setiap jemaat, itulah sukacita terbesar bagi Tuhan. 변화해서 사람이 변화되어 습관이 되어 Kiranya di dalam kehidupan 생명 setiap jemaat, sukacita dan aliran hidup semakin melimpah setiap hari. 삶 속에 Sehingga kemanapun Anda pergi, kehidupan akan dipulihkan. 기쁨이 있어야 돼. 기쁨이 없으면 가짜요. 감사가 없으면 가짜요. 찬양이 없으면 가짜요. 기도가 없으면 가짜요. Jika jika kita tidak berdoa dan kita tidak sukacita dan kita tidak merasa puas, maka semuanya itu tidak akan berarti. 이 갈등 저 갈등 이 시험 저 시험 그렇게 살면 본인만 망하는 거예요. 교회는 갑니다. 세계 선교를 위해서 모든 족속 만민을 땅까지 나갑니다. 성령은 절대로 멈추지 않습니다. 아멘. 그래서 생명의 역동 일으키는 지역들 다 되시기를 주님으로 축복합니다. 결론입니다. 병원에 Sebagai kesimpulan, 있었던 실화예요. dikatakan bahwa ini adalah kisah nyata dari yang terjadi di unit gawat darurat sebelah sebuah rumah sakit. 당직 의사가 살펴보니까 Pada dini hari, seorang pasien dibawa masuk dengan tergesa-gesa, tetapi setelah diperiksa oleh dokter jaga, ternyata ia sudah meninggal karena serangan jantung. 좀 이상해. Saat dokter hendak merapikan tubuhnya dengan perasaan sedih, ia tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh, bahwa tangan kanannya terbuka, 그러니까 tetapi tangan kirinya menggenggam erat. 의사가 자기도 모르게 Ketika tangan kiri itu dibuka, sesuatu jatuh dari dalamnya. 광땡이 Tanpa sadar, dokter itu berkata, oh ini adalah sampal guangdeng. Itu adalah seperti sebuah permainan Royal Flush, seperti permainan kartu di Korea. Jadi kisahnya seperti ini, ia bermain kartu sepanjang malam dan terus kalah. Betapa sakit hatinya. Namun menjelang akhir, ketika taruhan sudah menumpuk, ia menerima kartu dan ternyata mendapat kombinasi tertinggi, yaitu sampal guangdeng, yaitu seperti mendapat 38 poin. 너무 충격받아가지고 너무 Jadi 38 poin itu di permainan kartu itu adalah kombinasi yang tertinggi, yang memiliki kayak poin yang tertinggi. Karena hatinya begitu meluap dan begitu senang, makanya ia mengalami serangan jantung. 불신자들은 지금도요 38 광땡이 Dia bingung harus tertawa atau menangis. 길을 쓰고 삽니다. 못 잡으면 못 잡은 대로 속상하고 잡으면 잡은 대로 죽고 Jemaat sekalian, orang-orang yang tidak percaya berusaha keras untuk mendapatkan seperti kombinasi 38 dalam dunia ini, seperti permainan kartu tersebut. Jika kita tidak mendapatkannya, maka akan kecewa. Dan jika mendapatkannya pun akhirnya pergi dengan kehampaan, kayak kedepannya kayak tidak berarti lagi gitu. Itulah gambaran dunia ini. Namun kiranya seluruh jemaat merasakan kebahagiaan sejati melalui air hidup yang meluap dari dalam diri kita. 돌에 맞아 죽는데 아이고 아파라가 아니고 그만 때리라가 아니고 Dan kiranya aliran air hidup ini mengalir dari diri kita ke keluarga, ke tempat kerja dan usaha, ke daerah, ke tempat studi, bahkan sampai ke seluruh dunia. 손에 입혔다고 이를 갈고 독을 품고 밤새 잠 못 자고 그래서 당뇨병 걸리고 장로가 말이에요 집사가 말이에요 꽤 오래 다녔는데 말이에요 그게 무슨 생수의 강이 있습니까 이 생수의 강이 내 속에서 나왔어 내 가정으로 내 직장으로 내 지역으로 내 학교로
Dan kiranya aliran air hidup ini mengalir dari diri kita ke keluarga, ke tempat kerja dan usaha, ke setiap daerah, tempat studi, bahkan sampai seluruh dunia. Apakah ada amin? 이게 복음이에요. Ini adalah 이게 berkat. 우리 살아야 가야 될 존재 이유라고요. 우리 생생되기 위해서 Air hidup ini adalah berkat yang diberikan Tuhan. 뭐 상품입니까? 나를 드러내기 위한 도구입니까? 그거 안 되는 순간에 목마른 거예요. 아시겠어요? 갈등 오는 겁니다. Jika tidak ada air hidup ini, maka kita akan terus merasa haus. 특별히 37절에 예수님은 Secara khusus dalam ayat 37 yang telah kita baca tadi, Yesus berkata, barang siapa haus, ia akan datang kepadaku dan minum. Ia berkata barang siapa. 관계없습니다. 지금 Inilah Injil. Tidak ada diskriminasi dan tidak ada pilih-pilih. Dimanapun Injil, air hidup mengalir, di situ akan ada kehidupan. 아무 생각이 없어야 돼요. 하나님 앞에서 하나님 절대 지금 믿고 그냥 말씀만 믿고 따라가시기 바랍니다. Kiranya seluruh jemaat dipakai Tuhan sepenuhnya dalam hal ini dan menjadi pelaku utama pemulihan kehidupan. 생수의 복음이 흘러들어간 곳마다 살아나게 되어 있다. 살린다고 세우고 살리는 이게 복음이에요. 현재 모든 성도들 여기에 온전히 쓰임 받으면서 생명 회복의 주역들 다 되시기를 제물로 축복합니다. 기도합시다. Mari kita berdoa. 누구든지 Terima kasih ya Tuhan. 마시라고 말씀하신 복음 Barang siapa yang haus, kiranya Engkaulah yang memulihkan rasa haus kami dengan Roh Kudus. 내 속에 아직도 불만 불평 원망이 있다고 하면 아직도 예수 그리스도 안에 있는 그 생수의 강을 마시지 못한 줄 알고 오늘부터 그 생수의 예수 그리스도 안에 있는 생수의 강을 마시고 많은 Dan kiranya kita dapat menerima aliran air hidup yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.